renungan tentang hakikat kematian. Sebagaimana yang kita jelaskan malam tadi, ada yang belum sampai kami paparkan, bahwa kita sekarang sudah di fase keempat. Nanti dari fase keempat kita pasti masuk pada fase kelima. Di fase kelima, jumlah orang Arab yang tersisa hidup sudah sedikit, kata Rasulullah. Dan jumlah manusia di muka bumi juga sangat merosot tajam, menjadi sangat sedikit. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rasulullah bersabda, perbandingan lelaki dengan kaum wanita di fase kelima sudah 1 berbanding 50. 1 laki-laki, 50 kaum wanita. Timbul pertanyaan, pada kemana manusia di fase kelima? Ternyata kaum muslimin, manusia di fase keempat, penghujung terakhir, menjelang Dajjal keluar, sudah banyak yang terbunuh, meninggal dunia. Dalam penyebab-penyebab besarnya adalah perang demi perang, perang demi perang, perang demi perang. Juga menghadapi banyaknya perampokan, pembantaian. Kita lihat saja sekarang ini, di Arab perang tidak putus-putus. Kegaduhan, pembunuhan, pembantaian di muka bumi pada hari ini semakin marak. Kemudian Indonesia dan juga seluruh dunia dalam 1-2 tahun ini akan diisi dengan peperangan yang tidak bisa dielakkan. Kita sekarang hidup di zaman perang. Fase keempat, di penghujung terakhirnya adalah fase perang. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang hidup pada masa itu akan menyaksikan banyaknya kematian. Dan faktor yang membanyakkan kematian itu adalah perang. Baik, jika demikian adanya, di fase kelima berbandingan laki-laki dan wanita 1 berbanding 50, 1 laki-laki 50 wanita, padahal fase kelima sudah dekat lagi waktunya. Pertanda apa? Semua kita yang laki-laki tidak lama lagi akan Allah pindahkan dari alam kehidupan dunia ini. Biasanya dalam perang-perang yang banyak meninggal wanita atau laki-laki? Laki-laki. Yang banyak terlibat dalam peperangan adalah laki-laki. Kita tidak menginginkan perang, Pak. Kita ingin hidup ini normal. Kita tidak ingin perang. Sungguh demi Allah, kita tidak suka perang. Apa enaknya perang? Rumah-rumah kita hancur atau kita tinggalkan lalu dirampas orang. Kita tidak memiliki tempat tinggal, mungkin kita eksodus ke hutan, kita lari menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa dan keluarga. Sawah ladang tidak bisa kita urus, pekerjaan tidak bisa kita teruskan, kantor-kantor kita tinggalkan, harta kekayaan tidak dapat dibawa, atau mungkin rumah kita dihancurkan, masjid kita dihancurkan, nyawa bergeletak, bergelimpangan di mana-mana. Apa enaknya perang? Enggak ada enaknya. Tapi Allah takdirkan, sekali lagi, kita hidup di akhir zaman, di mana kita harus menyaksikan banyaknya peperangan demi peperangan. Baik, dalam peperangan itu kita bicara tentang hakikat kematian. Pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa mesti merasakan mati. Yang kedua, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu sudah datang, semenit pun tidak bisa ditunda, sebagaimana kematian juga semenit pun tidak bisa dipercepat. Berarti seluruh kita akan merasakannya pada waktunya. Dan itu yang ketiga, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz siapa meninggalnya kapan dan di mana.
dalam keadaan bagaimana sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz adalah lembaran catatan yang maha lengkap, yang Allah jadikan sebelum Allah menciptakan langit, bumi, malaikat, semua apapun yang ada di alam semesta. Belum lagi Allah ciptakan, Allah sudah menciptakan Lauhul Mahfuz. Di sana ditulis oleh Allah seluruh apa yang akan ada di alam semesta ini sampai hari kiamat, sampai siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, tertulis di sana. Jadwal kematian kita sangat misterius, sangat gaib, kita tidak tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan di mana kita meninggal, dalam keadaan lagi ngapain atau sedang apa kita, tertulis di sana. Dia yang pasti akan datang tepat pada waktunya. Kematian tidak harus menunggu tua terlebih dahulu, tidak harus menunggu sakit yang tidak bisa disembuhkan terlebih dahulu, tidak menunggu adanya kejadian besar terlebih dahulu seperti gempa bumi, tsunami, bencana alam ini itu tidak. Dia datang baghtatan, secara tiba-tiba saja. Ini hakikat kematian yang ketiga. Saya contohkan, dan ini pernah saya sampaikan di YouTube juga. Guru saya di Padang Panjang, sebuah kota di Sumatera Barat, lepas memberikan khutbah Idul Adha, dia pulang, orang semua pulang, acara sebentar di rumah. Kemudian saat beliau menghidupkan motornya mau berangkat, tiba-tiba kepalanya pusing. Langsung dia matikan motornya, dia masuk lagi ke dalam rumah. Dia tersandar di dinding rumahnya seperti ini, meninggal langsung seperti itu. Tiba-tiba sekali, baghtatan, secara tiba-tiba. Teman saya di Bukit Tinggi, salah satu kota yang terkenal di Indonesia adalah kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Dia da'i, dia adalah seorang mubaligh kondang, diundang ke Provinsi Jambi, memberikan tabligh akbar di Kamis malam Jumat. Berapi-api ceramahnya. Besoknya hari Jumat, beliau diminta mengisi khutbah. Beliau naik ke atas mimbar seperti biasa. Tidak ada ciri-ciri tanda-tanda bahwa beliau akan meninggal. Beliau khutbah dengan penuh semangat. Tiba-tiba gelbek, jatuh langsung dari tempat dia sedang berdiri khutbah, meninggal di sana. Subhanallah, baghtatan. Seorang pemilik rumah makan terkenal di kota kami, kota Payakumbuh, namanya Rumah Makan Minang Asli. Baru saja mengantarkan orang ke pusara di waktu asar, pulangnya kepalanya pusing. Sampai di rumah, tak lama kemudian beliau pun meninggal dunia. Gantian, beliau yang diantarkan orang untuk dikuburkan. Masya Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, masih di selayang atas Padang Panjang, di masjid diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah bapak dan orang tua kita, Datuk ini bin ini, pagi tadi di usia sekian. Kepada kaum muslimin dipanggil dan dihimbau, marilah sholat zuhur nanti kita berbondong-bondong menuju ke masjid untuk menyolatkan orang tua kita yang telah meninggal dunia ini dan lalu mengantarkannya ke tempat istirahat terakhirnya. Diulangi kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, zuhurnya orang ramai di masjid. Selepas sholat zuhur, satu keranda jemaah dibawa masuk ke dalam masjid. Tak lama kemudian satu keranda yang lain juga nyusul. Orang-orang pada heran, bukankah yang diumumkan cuma satu orang yang meninggal? Lah yang kedua ini siapa? Ada yang bisa menjawab. Yang pertama adalah datuk yang tadi diumumkan. Dan keranda yang kedua adalah yang mengumumkan. La haula wa la quwata illa billah.
Misteri sangat kematian itu. Tapi khusus untuk kita yang hidup di akhir zaman, sekali lagi saya katakan, kematian yang paling banyak merenggut nyawa manusia yang hidup di bumi ini adalah melalui perang, melalui pintu perang. Dan ini sudah sangat dekat kaum muslimin. Kalau Bapak mau menyimak kajian saya di YouTube, saya sudah paparkan Indonesia di ujung tanduk revolusi komunis. Angka kematian sangat tajam. Dan ini tidak bisa dielakkan kaum muslimin. Di samping memang nubuat akhir zamannya, kita sudah di akhir zaman, dan faktor terbesar kematian nanti adalah perang. Ditambah lagi dengan bencana alam demi bencana alam yang semakin dahsyat, yang banyak merenggut nyawa. Wahai hamba-hamba Allah, ketika kami sebutkan tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman, maka perkara terbesar yang ingin kami sebutkan itu adalah banyaknya kematian yang akan memindahkan kita dari alam kehidupan dunia ini kepada alam kehidupan akhirat. Hakikat kematian yang keempat, kematian itu adalah intiqalul arwah min alamid dunya ila alamil barzakh. Hakikat kematian yang keempat itu berpindahnya roh manusia yang hidup dari alam dunia ini kepada alam barzakh. Apa yang disebut dengan alam barzakh? Barzakh itu bahasa Arab. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Jika mereka sudah meninggal, maka roh mereka memasuki suatu dinding maha gaib yang maha kokoh. Ila yaumi yub'atsun. Dinding ini sampai hari kiamat tidak bisa ditembus. Jadi orang yang rohnya sudah meninggalkan kehidupan dunia, pindah ke alam satunya lagi melalui satu dinding gaib yang maha kokoh. Dinding gaib yang maha kokoh ini disebut dengan barzakh. Ya. Apabila dia sudah meninggal dunia, jangan pernah mimpi dan jangan pernah terima adanya keyakinan orang yang sudah mati bisa dipanggil rohnya. Itu bohong. Tidak ada dalam akidah Islam diajarkan, baik di 4 mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membenarkan roh yang sudah meninggal itu bisa datang kembali melakukan penampakan. Tidak ada. Akidah Islam itu tidak ada. Sebagaimana roh orang yang sudah mati, apakah dia roh para wali-wali, apakah dia roh para penjahat, lalu kalau para wali-wali bisa datang melihat umatnya, kaumnya, atau roh para nabi bisa datang melihat umatnya, tidak benar. Sebagaimana juga dibantah oleh Imam Syafi'i sendiri, sejahat-jahat manusia, dia tidak akan bisa kembali ke dunia karena alam akhirat tidak menerimanya. Terjadilah roh gentayangan, roh penasaran, roh balas dendam, roh ini segala macamnya tidak benar. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Mu'minun Allah menyatakan kita berpindah dari alam dunia ini kepada alam yang dibatasi oleh